Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Yani Dos Santos dengan NIM 231221135 akan mempresentasikan materi yang diberikan Ibu selama 1 semester ini. Bab yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Bab ini membahas tentang hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang kemungkinan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai fundamental demokrasi seperti kesetaraan, kebebasan, dan toleransi, serta struktur politik yang mendukungnya seperti pemisahan kekuasaan dan checks and balance. Kesimpulannya, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, adanya partai politik sebagai sarana partisipasi, serta pendidikan demokrasi untuk meningkatkan kesadaran politik warga, sementara juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan sosial dan polarisasi politik. Bab 2, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Bab ini membahas tentang hubungan yang harmonis antara kewajiban dan hak negara serta warga negara yang saling terkait untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga, menyediakan layanan publik, dan memajukan kesejahteraan melalui pembangunan. Sementara itu, warga negara memiliki hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial yang dijamin oleh konstitusi serta kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi hukum, berpartisipasi dalam kegiatan publik, dan membela negara. Negara juga memiliki hak untuk menuntut ketaatan, menjaga keamanan, dan memperoleh pembayaran kewajiban dari warga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini harus dijaga melalui kolaborasi harmonis yang dihormati oleh kedua belah pihak dengan peran pemerintah dalam membuat regulasi, menegakkan hukum, dan memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepahaman. Kesimpulannya, harmoni dan keseimbangan kewajiban serta hak antara negara dan warga negara esensial untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Bab 3, menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam masyarakat demokratis. Ini mencakup pemahaman hak dan kewajiban konstitusional, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, kontribusi dalam pembangunan masyarakat, penghargaan terhadap keberagaman dan toleransi, kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan, serta pengembangan diri melalui pendidikan. Dengan menjalankan peran-peran ini, warga negara dapat bersama-sama membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bab 4, kewarganegaraan membentuk tata sikap dan nilai. Bab ini bertujuan untuk membentuk tata sikap dan nilai kewarganegaraan yang esensial dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan maju. Fokus utamanya adalah menghargai kebinekaan, kemampuan bekerja sama, sifat amanah, kepekaan sosial, kecintaan terhadap masyarakat, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kesimpulannya, melalui pembentukan sikap dan nilai ini, warga negara diharapkan dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang beragam, adil, dan sejahtera. Bab yang kelima, otonomi daerah, keseimbangan persatuan dan kemandirian. Bab ini membahas tentang otonomi daerah yang bertujuan menyeimbangkan persatuan nasional dan kemandirian daerah dengan desentralisasi dan pembagian kewenangan. Daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensinya sendiri, namun tetap dalam kerangka kesatuan Indonesia. Tantangan utama termasuk kesenjangan
kapasitas antar daerah, dan konflik kepentingan. Pemerintah pusat berperan dalam koordinasi, pengawasan, dan dukungan. Partisipasi masyarakat, transparansi, dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Harapannya, otonomi daerah mampu meratakan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat persatuan bangsa. Bab 6. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Bab ini menjelaskan urgensi ketahanan nasional dan bela negara sebagai fondasi penting bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, menghadapi tantangan dari ancaman eksternal dan gejolak internal. Partisipasi aktif warga negara, kesadaran bela negara, dan kolaborasi multi pihak menjadi kunci penguatan ketahanan nasional. Pemerintah berperan dengan kebijakan pertahanan ekonomi, sosial budaya, serta teknologi dan informasi. Kesimpulannya, komitmen kolektif diperlukan agar Indonesia mampu menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur. Bab 7. Dimensi dan ketahanan nasional. Bab ini membahas ketahanan nasional dan bela negara sebagai kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Tujuannya adalah menjaga keamanan dan kesejahteraan negara melalui sinergi antara komponen politik, ekonomi. Kesimpulannya, ketahanan nasional dan bela negara harus diimplementasikan secara sinkron dengan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk menghadapi tantangan multidimensi yang terus berkembang. Sekian dan terima kasih.